Halo teman-teman. Halo teman-teman. Kak, hari ini kita mau ngapain sih Kak Jeremy? Hari ini kita mau memuji Tuhan. Wah, kalau memuji Tuhan berarti kita harus semangat ya Kak ya. Iya. Kita nggak boleh, kan biasanya kalau bangun-bangun tuh masih letoy-letoy gitu ya Kak. Tapi kita mau semangat memuji Tuhan. Kalian hari ini sudah semangat? Udah, kakak udah? Udah, semangat banget. Oke. Kakak saking semangatnya kakak mau doa nih sekarang. Oke. Berdoa. Oke, sebelum mulai kakak pimpin dalam doa dulu ya Kak ya. Iya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekarang kita memulai pujian kita. Engkau yang pimpin supaya kita bisa memberikan yang terbaik untukmu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita tes dulu ya Kak, semangatnya. Warrior, let's go! Oke teman-teman, sebelum kita memulai pujian kita ada kata kunci ya Kak ya. Oke. Coba Kak Jeremy peragain dulu Kak sendiri Kak, kata kuncinya Kak. Oke, kata kunci ya. Tuhan mengasihi aku dan mengasihi kamu. Oh, yes. Mantap. Ayo Kak, sekarang biar lebih kompak kita bareng-bareng. Bareng-bareng. Berarti teman-teman ikutin juga ya Kak ya. Mereka juga bareng-bareng, ayo. Iya. Yuk Kak Jeremy, itu enggak? 1, 2, 3. Tuhan mengasihi aku dan mengasihi kamu. Oh yes. Oke, kita tes lagi ya Kak semangatnya Kak ya. King Warrior, Let's go! Jesus, amin. Oke, kita mau muji Tuhan bareng-bareng ya Oke. Kak. Kita mau semangat buat Tuhan kita. Kita mau bilang Tuhan Yesus baik buat kita. Iya, selama ini Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasihnya buat kita. Ya, Kak. Kita mau puji Dia, kita mau syukurkan, naikkan syukur kita buat Tuhan. Mau katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan Selalu baru. selalu baru rahmatmu bagiku. Dan hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke, jempolnya keluarin teman-teman. Amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Katakan untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ulang lagi teman-teman dari awal. Let's go. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari teman-teman. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ayo lebih semangat. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Oke, siapa yang di sini percaya Tuhan Yesus baik? Katakan oh ye. Oh ye. Katakan oke. Oke. Teman-teman kita mau nyanyi lagi teman-teman Tuhan Yesus yang terbaik. Oke, ayo bareng-bareng kita. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sungguh baik. Oke, kita mau katakan lagi teman-teman. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sungguh baik. Oke, gerakan baru Kak. Oke, ikutin kakak Jeremy. Katakan Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Gerakan baru Pak, gerakan baru Pak. Oh. Wey. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya untuk selama-lamanya. Katakan teman-teman bareng-bareng. Tuhan Yesus baik. Oke, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. King Warrior,
Let's go! Jesus! Amin. Kega Warrior, let's go! Hai adik-adik! Aduh, udah lama banget ya kakak nggak ngeliat kalian. Tentunya kalian juga udah lama banget nih nggak ngeliat kakak. Dan gak berasa, udah hampir mau 1 tahun loh kita nggak ibadah di industri. Adik-adik pasti kalau pas kita ketemu, kakak udah pangling deh ngeliat kalian. Kalian pasti udah banyak perubahan. Nah adik-adik, yuk hari ini kakak mau bawain sesuatu hal yang menarik untuk kalian. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama berdoa dulu ya sama Tuhan. Yuk kita lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh sama-sama Tuhan, belajar kembali Tuhan, belajar tentang firman-Mu Tuhan, belajar menjadi anak yang baik, menjadi anak-anaknya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau dengar firman-Mu, Tuhan yang ajar kami, pimpin kami untuk kami boleh bersikap dengan baik, kami boleh duduk yang manis, kami boleh buka telinga kami, buka hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik, kalian ingat nggak ya, 1 bulan ini kalian belajar tentang apa aja? Ayo, ada yang masih ingat nggak? 1 bulan ini kita belajar tentang nabi-nabi dan kita banyak mengenal nama nabi-nabi baru. Nah, kira-kira dari keempat nabi yang udah disebutin, kalian ada yang nggak familiar nggak sama nama nabi tersebut? Kalau misalkannya nggak, itu berarti kalian harus tetap baca terus firman Tuhan. Dan maka dari itu kakak mau ajak kalian, kita buka Alkitab kita mau sama-sama lihat dan buka dan baca. Hari ini kita mau bahas nabi siapa lagi ya. Nah kira-kira kalau kalian tahu berarti kalian udah doing a good things. Jadi kita mau sama-sama buka 1 kitab, yaitu kitab Zefanya. Siapa yang di sini udah pernah dengar Zefanya? Atau tadi pas kakak bilang Zefanya malah mikir itu nama orang? Ayo, kalau misal kalian belum familiar, berarti kalian tetap harus baca firman Tuhan ya. Kita mau sama-sama buka di Zefanya 2 ayat 1-3. Perikopnya adalah seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup. Sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Nah adik-adik, setelah kita baca, kira-kira kalian ada yang ngerti nggak ya firman ini tentang apa? Ayo, siapa yang masih belum ngerti? Nah, maka dari itu adik-adik, di kitab Zefanya ini, atau nggak di setiap Alkitab ini, ada perikop yang menjelaskan setiap ayat-ayat di atasnya itu, di bawahnya itu ngomongin soal apa. Nah, jadi adik-adik, hari ini berarti kita mau ngomongin soal seruan untuk bertobat. Siapa sih yang kira-kira harus bertobat? Nah, hari ini kakak mau jelasin cerita dari kitab Zefanya yang tadi kita udah baca. Jadi, Zefanya ini sedang menegur bangsa Yehuda untuk bertobat. Karena apa? Karena suatu saat Tuhan akan menghukum bangsa-bangsa Yehuda yang telah berbuat dosa kepada Tuhan dan telah menyakiti hati Tuhan. Ingat adik-adik, ketika kita berbuat dosa, kita bukan hanya menyakiti hati teman-teman sekitar kita, tapi kita juga menyakiti hati Tuhan. Walaupun kamu mengatai teman kamu, tapi tetap ketika kamu berbuat dosa, kamu menyakiti hatinya Tuhan, bukan hatinya teman kamu juga. Nah, adik-adik di sini Zefanya dipanggil oleh Tuhan untuk menegur bangsa Yehuda dan mengingatkan kembali bangsa Yehuda untuk kembali sama Tuhan. Wah, tugas Nabi Zefanya sangat bagus ya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau sama-sama belajar, yaitu adalah untuk kita bertobat. Ayat yang tadi kakak sebutkan, seruan Nabi Zefanya ini bukan hanya buat orang Yehuda pada saat itu, tapi itu juga buat kita semua hari-hari ini. Coba adik-adik ingat hari-hari ini. Kira-kira kalian ada melakukan dosa apa ya? Nah adik-adik, dosa itu bukan sesuatu hal yang sangat tabu untuk dibicarakan dengan mama papa kalian loh. Nah
kalau bisa kalian berbuat dosa, kalian boleh ngomongin sama mama papa kalian, kalian datang sama mama papa kalian dan kalian mengaku dosa. Nah, adik-adik, kadang kita pikir bahwa dosa itu ya kayak kita mencuri, kita membunuh. Oh, bukan adik-adik. Ketika kita lihat teman kita dan kita body shaming dia, itu kita udah berbuat dosa. Karena apa? Karena kita merendahkan dia. Nah, ketika kita lihat teman kita yang mungkin sedang kesusahan, kita nggak mau bantu. Nah, itu namanya kita sedang berbuat dosa. Bahkan ketika mama papa kalian lagi suruh kalian, terus kalian tidak lawan mama papa kalian, tapi sikap hati kalian merasa, aduh males banget sih sama mama papa, itu juga udah berbuat dosa. Nah, adik-adik, coba kalian ingat-ingat lagi hari-hari ini. Kalian ada nggak ya berbuat dosa? Kalau ada, kakak mau ajak kalian hari ini kita mau sama-sama, yuk kita datang sama Tuhan, nanti kita mau bertobat. Tapi sebelumnya, kakak mau bacain satu ayat hafalan dan ini kiranya boleh jadi satu pegangan untuk hidup kita, peringatan untuk hidup kita. Ayatnya itu ada di Roma 10 ayat 13. Yuk kita mau baca sama-sama, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, adik-adik, hari ini nggak secara kebetulan kakak tutup dengan Roma 10 ayat 13. Karena kakak mau ajak kita semua untuk sama-sama datang sama Tuhan, meminta pertobatan, berseru kepada Tuhan, agar apa? Agar kita diselamatkan dan tidak jatuh ke dalam dosa yang sama lagi. Yuk kita mau sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu, kami mau sama-sama Tuhan, memohon ampun kalau minggu-minggu ini Tuhan kami melakukan dosa, kami melakukan kesalahan. Mungkin kesalahan dan dosa itu tidak disengaja, tapi kami tetap mau memohon ampun Tuhan, sebab kami tahu Tuhan ketika kami datang, Engkau Allah akan memberikan pengampunan. Untuk itu, biarlah kiranya Tuhan, Engkau Allah boleh ampuni setiap kami, yang saat-saat ini Tuhan, yang detik-detik ini Tuhan mungkin sedang melakukan hal yang tidak baik Tuhan, hal yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk open Tuhan, apapun Tuhan yang sedang kami rasakan, yang kami perbuat Tuhan kepada orang tua kami, kepada komsel kami, kepada kakak pembina kami, kepada komunitas kami. Terima kasih Tuhan untuk minggu-minggu ini, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik adik-adik, sampai jumpa minggu depan.